Ting. Bioteknologi. Cloning adalah salah satu contoh bioteknologi yang tergolong ke dalam bioteknologi modern. Artinya sudah memerlukan peralatan-peralatan yang canggih dan tidak terkategorikan secara konvensional. Nah, menurut pengertiannya sendiri, bioteknologi cloning adalah proses menghasilkan individu-individu dari jenis yang sama atau populasi yang identik secara genetiknya. Pengkloningan atau pengklonaan merupakan proses reproduksi aseksual yang biasa terjadi di alam dan dialami oleh banyak bakteri, serangga, ataupun tumbuhan. Dalam bioteknologi, pengklonaan merujuk kepada berbagai usaha-usaha yang dilakukan manusia untuk menghasilkan salinan berkas, baik itu dalam tingkat DNA, dalam tingkat gen, dalam tingkat sel, ataupun bahkan dalam tingkat organisme sekalipun. Arti lain dari pengklonaan atau pengkloningan yaitu digunakan pula di luar ilmu-ilmu hayati. Kemudian cloning ini kalau kita bahas secara katanya, kata cloning berasal dari kata clone dalam bahasa Inggris yang pertama kali digunakan oleh Herbert J. Weber, dan juga diserap dari kata bahasa Yunani klon yang bermakna cabang ataupun ranting, merujuk pada penggunaan pertama yang digunakan dalam bidang hortikultura sebagai bahan tanam dalam perbanyakan vegetatif. Bioteknologi pengklonaan alami, pengklonaan cloning merupakan bentuk alami dari pembiakan yang menyebabkan benda hidup dapat menyebar selama ratusan jutaan tahun. Pengklonaan ini merupakan metode yang digunakan oleh tumbuhan, oleh jamur, dan bakteri, dan koloni-koloni klon yang berkembang biak dengan sendirinya. Contoh dari organisme ini adalah tumbuhan blueberry, pohon hazel, ataupun pohon pandu. Pengklonan molekular. Pengklonan molekular mengacu pada proses pembuatan molekul. Pengklonaan ini biasanya digunakan untuk memperkuat fragmen-fragmen DNA yang mengandung seluruh gen, tetapi juga dapat digunakan untuk memperkuat urutan DNA seperti promotor, sequence coding, dan DNA yang terfragmentasi secara acak. Metode ini digunakan dalam berbagai eksperimen biologi dan penerapan praktis, mulai dari sidik jari genetik hingga produksi protein dalam sekali. Kadang-kadang istilah pengklonaan dapat menyesatkan karena digunakan untuk merujuk pada pengenalan lokasi kromosom gen yang terkait dalam fenotip tertentu yang penting, seperti dalam pengklonaan posisi. Nah, yang selanjutnya adalah pengklonaan organisme. Pengklonan organisme atau dikenal pula dengan sebutan cloning reproduktif mengacu kepada prosedur yang menciptakan multiseluler yang baru yang secara genetik identik dengan yang lain. Pada dasarnya, pengklonan ini adalah sebuah metode reproduksi aseksual yang tidak terjadi pembuahan atau kontak antar gametnya. Reproduksi aseksual merupakan fenomena yang terjadi secara alami dan banyak spesies, termasuk sebagian besar bagian tanaman dan sebagian besar bagian beberapa serangga. Para ilmuwan telah membuat beberapa prestasi besar dengan pengkloningan ini, termasuk reproduksi aseksual domba dan reproduksi aseksual dari sapi. Ada banyak perdebatan etis tentang apakah cloning harus digunakan ataupun tidak. Namun, pengkloningan atau perbanyakan aseksual ini telah menjadi praktik umum yang dilakukan di dunia hortikultura selama ratusan tahun. Nah, salah satu dari manfaat cloning ini atau cloning present salah satunya yang paling terkenal yaitu domba Dolly. Domba Dolly pada tanggal 5 Juni tahun 2017 yang lalu, setelah genap 21 tahun sudah semenjak domba Dolly mamalia pertama hasil cloning dari sel dewasa lahir di Roslin Institute Skotlandia Baru. Nah, domba cloning yang mulanya diberi dengan kode 6LL3 dinamai sesuai dengan penyanyi dan aktris kenamaan Amerika Serikat, Dolly Parton. Nama tersebut disarankan oleh salah satu peternak yang membantu kelahiran si Dolly dan mengetahui bahwa domba itu merupakan hasil cloning dari sel kelenjar susu. Sel tersebut diambil dari kelenjar susu seekor domba yang berumur 6 tahun dan dikultur di dalam laboratorium dengan menggunakan jarum mikroskopis. Pembiakan itu menggunakan metode yang pertama kali dilakukan dalam perawatan kesuburan manusia pada tahun 1970. Setelah menghasilkan sejumlah telur normal, para ilmuwan menanamkan telur-telur tersebut ke dalam domba betina pengganti.
148 hari kemudian, salah satu domba Dolly melahirkan. Nah, berikut adalah beberapa contoh gambar yang terdapat pada internet tentang domba Dolly. Nah, sekian saja materi dari saya tentang materi bioteknologi cloning. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi menyenangkan. Bioteknologi.